Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Silakan duduk kembali. Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan duduk dengan tertib. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Dan sebelumnya marilah kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan liwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anjil mu'minina fi Palestin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang Islam yang ada di Palestina. Allahumma hfadhum, Allahumma hfadh auladahum, Allahumma hfadh auladahum wa dhurriyyatahum. Ya Allah, lindungilah mereka dan keturunan mereka min jawril zalimin, dari kejahatan dan kezaliman orang-orang Yahudi Zionis Israel. Allahumma arhamhum fa innaka khairur rahimin. Ya Allah, rahmati dan sayangi mereka semua ya Allah. Sesungguhnya Engkau Zat yang maha penyayang kepada hamba-hamba-Mu. Allahumma anjil mustad'afin minal mu'minin al-mazlumin fi kulli biladin wa makan. Curahkanlah kesabaran ke dalam hati mereka. Wa tsabbit aqdamahum, dan kokohkan pendirian mereka, langkah-langkah mereka. Wansurhum 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah mereka menghadapi orang-orang kafir ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Wa ahlikil kafarata wal zalimin. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang melampaui batas dan orang-orang yang zalim.
Pesan aksi, doa, dan air mata anak Indonesia untuk Palestina. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Zuhair Al-Shun, Duta Besar Palestina untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Bapak Presiden dan Dubes Palestina yang kami hormati, dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk berkenan menyampaikan pesan kami, murid-murid Sekolah Al-Irsyad Al-Islamiyah, untuk teman-teman kami, anak-anak di Palestina. Adapun pesan yang kami maksud adalah sebagai berikut. Kami, anak-anak Indonesia, ingin mengungkapkan kesedihan dan solidaritas kami kepada saudara-saudara kami di Palestina. Meskipun kami masih kecil, masih muda, kami sangat prihatin dan sedih dengan kondisi yang dialami oleh anak-anak Palestina. Kami ingin menyampaikan doa, harapan, dan cinta kami kepada mereka. Kami anak Indonesia berdoa agar anak-anak Palestina dapat tumbuh dan hidup dalam kedamaian, dalam kasih sayang orang tua, tanpa rasa takut, tanpa kekerasan, dan tanpa kehilangan tempat tinggal mereka. Kami tahu bahwa mereka juga berhak memiliki masa depan yang cerah seperti yang kami nikmati di Indonesia. Kami anak Indonesia ingin mengungkapkan perasaan sedih atas penderitaan yang mereka alami. Air mata kami ikut bercampur dengan air mata mereka, dan kami berjanji untuk selalu mengingat saudara-saudara kami di Palestina dalam doa-doa kami. Kami berharap agar dunia dapat bersatu dalam mencari solusi untuk mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Palestina. Semoga anak-anak di seluruh dunia dapat tumbuh dan hidup dalam perdamaian, tanpa kekerasan dan tanpa rasa takut, dan mempunyai masa depan yang gemilang. Kami anak Indonesia senantiasa berdoa untuk kemerdekaan Palestina, sebagaimana kami anak-anak Indonesia merasakan nikmatnya kemerdekaan di bumi Indonesia sesuai dengan amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Quran surat As-Saff ayat 13. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pesan ini dapat mencapai anak-anak di Palestina sebagai tanda dukungan dan persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian atau yang hadirin di alun-alun ini, kami mewakili Bapak Bupati Banyumas karena sedang ada kegiatan di luar kota. Untuk ini mohon izin membacakan sambutan pejabat Bupati Banyumas pada acara doa dan air mata anak Indonesia untuk anak Palestina hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara doa dan air mata anak Indonesia untuk anak Palestina. Atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas, saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada semua yang hadir di dalam acara yang begitu penuh dengan rasa cinta dan kepedulian. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, panitia dan jajaran yang hadir dalam acara doa dan air mata anak Indonesia untuk anak Palestina. Acara ini merupakan bentuk simpati dan perhatian kita bersama terhadap penderitaan anak-anak di Palestina yang selama ini hidup dalam situasi yang penuh konflik dan keprihatinan. Anak-anakku serta saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul untuk mengekspresikan rasa empati kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kita tahu Palestina telah menjadi ikon perjuangan yang berkelanjutan selama puluhan tahun. Konflik yang terus berlanjut, kekurangan air, listrik, akses pendidikan yang terbatas serta krisis kemanusiaan lainnya telah memaksa anak-anak di sana untuk tumbuh dalam situasi yang sangat sulit. Mereka adalah anak-anak yang pada usia yang sama dengan kalian terpaksa menjadi saksi peristiwa-peristiwa tragis dan harus merasakan rasa kehilangan yang tak terbayangkan. Namun, anak-anak Palestina tetap tegar dan kuat. Mereka memiliki mimpi, cita-cita dan keinginan yang tak berbeda dengan kalian. Mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Indonesia memiliki kewajiban moral untuk membantu mereka dalam segala cara yang kita bisa. Saudara-saudara serta anak-anakku sekalian, bukan hanya doa dan air mata yang kita tumpahkan hari ini, kita juga perlu bertindak nyata untuk memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik ini. Banyak cara yang kita lakukan, mulai dari membantu melalui donasi hingga mendukung inisiatif perdamaian global yang berusaha untuk mengakhiri konflik ini. Sebagai generasi muda yang cerdas dan penuh potensi, kalian adalah harapan masa depan Indonesia. Tugas kita bukan hanya membantu saudara-saudara kita di Palestina, tetapi juga memastikan bahwa masa depan kita sendiri menjadi masa depan yang lebih baik dan damai. Dalam perjuangan kita, mari kita renungkan beberapa nilai yang patut dipegang teguh. Pertama, marilah kita selalu mengutamakan perdamaian. Keberhasilan dalam penyelesaian konflik tidak bisa dicapai dengan kekerasan atau permusuhan. Mari kita belajar dari sejarah dan tekun mencari jalan damai untuk mengatasi perbedaan dan konflik. Kedua, mari kita berusaha untuk terus belajar dan berkembang. Pendidikan adalah kunci masa depan yang lebih baik. Tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi anak-anak di Palestina. Mari kita manfaatkan kesempatan pendidikan yang kita miliki untuk menjadi generasi yang lebih baik, yang bijak, berpengetahuan dan berwawasan luas. Ketiga, mari kita kembangkan rasa empati dalam kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan mengembangkan empati, kita akan lebih peduli terhadap penderitaan orang lain dan lebih bersedia membantu mereka. Mari kita terus berdoa. Doa adalah sumber kekuatan dan harapan. Kita percaya bahwa doa kita dapat membawa kebaikan dan memberikan ketenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, guru-guru dan orang tua yang telah mendukung acara ini. Semoga acara ini menjadi awal dari perubahan yang lebih baik dalam pandangan dan tindakan kita. Semoga kita semua diberkati dan dipenuhi rasa kasih sayang, kepedulian dan kebahagiaan. Mari kita doakan bersama untuk perdamaian di Palestina. Dan mari kita berjanji untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik dan lebih damai. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Banyumas cap ditandatangani Anung Cahyo Saputra ST MSI. Demikian saudara sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini atau pagi yang cerah ini, saya sampaikan sekali lagi lengkap sambutan beliau. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Eko untuk berkenan menerima. Semuanya takbir. Sekali lagi takbir. Terima kasih pada Bapak Eko yang telah menyampaikan sambutan atas nama Bupati Banyumas dan bersedia untuk menerima pesan aksi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam, yang menghidupkan dan mematikan, yang maha tahu dan maha adil. Hanya kepada Allah kita berharap dan hanya kepadanya kita bergantung. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak hingga yaumul akhir. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, saat kita duduk berkumpul di tempat ini dengan berbagai kelezatan dunia yang ada, masih bisa tidur dengan tenang, masih bisa bermain dan belajar. Ketahuilah, saudara-saudara kita di Palestina justru sedang menderita. Setelah digempur oleh ribuan dolar Israel, ribuan kaum muslimin kehilangan tempat tinggalnya, ribuan lainnya terluka, dan ribuan lainnya juga syahid. Mereka tidur beratapkan langit. Tergetarkah hati kita melihat penderitaan mereka? Atau justru kita tidak peduli dengan mengatakan bahwa Palestina bukanlah urusan kita sebagai umat muslim? Saudara-saudariku seperjuangan, ketahuilah, sesungguhnya warga Zionis bukanlah penduduk asli Palestina. Imigran Yahudi adalah penjajah yang baru datang ke bumi Palestina sekitar 100 tahun yang lalu. Mereka bisa masuk ke Palestina atas restu dan perlindungan dari Inggris. Inggris yang saat itu menempati posisi sebagai negara adidaya di dunia. Ketahuilah, negara Zionis Israel didirikan untuk menguasai dan menciptakan tatanan dunia baru sesuai keinginan mereka. Dan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menciptakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Hal itu dilakukan dengan sistematis. Tokoh Zionisme, Theodor Herzl, pernah membujuk Sultan Abdul Hamid II untuk mendapatkan tanah di Palestina dengan uang sejumlah 150 juta pound sterling atau setara 3 triliun rupiah. Namun Sultan Abdul Hamid II menolak dengan tegas. Ia mengatakan, "Aku tidak dapat memberikan walau sejengkal dari bumi Palestina karena ia bukanlah milikku. Ia adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi bumi ini. Mereka telah membasahi tanah-tanahnya dengan darah-darah perjuangan mereka." Saudara-saudariku rahimakumullah, ketahuilah, Palestina adalah negeri yang tak bisa dipisahkan dengan agama Islam. Negeri Syam yang di dalamnya termasuk Palestina adalah negeri yang diberkahi dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku sekalian, jauh di Palestina sana, anak-anak masih berada dalam kungkungan Israel, masih berada di bawah bayang-bayang rudal dan tembakan serta kejahatan militer Israel, masih belum merasakan yang namanya kemerdekaan, tidak bisa bermain dengan gembira, tidak bisa belajar dengan tenang,
tidak bisa beribadah dengan aman, dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bandingkan dengan kita yang kini tengah menghirup udara kebebasan, bisa melakukan berbagai aktivitas tanpa suatu gangguan atau berbagai macam tindakan kekerasan. Kita bisa melakukan berbagai aktivitas dengan tenang dan aman. Anak-anak Palestina adalah korban dari kekejaman Zionis. Kebahagiaan mereka telah dirampas, digantikan oleh kesedihan tiada batas. Saudara-saudariku seiman, bukankah kita tahu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan? Iya, itu semua karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh bangsa Israel bukanlah bentuk pembelaan diri sebagaimana yang diberitakan oleh media barat. Serangan terhadap bangsa Palestina yang bertubi-tubi merupakan tindakan kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Berbagai bangsa telah mengecam tindakan Israel atas Palestina. Namun bangsa ini dengan congkaknya menampik semua kecaman itu. Apakah itu yang namanya berperi kemanusiaan? Saudara-saudariku seiman rahimakumullah, apakah kita akan diam saja atas semua kekejaman ini? Rumah sakit dihancurkan, tim medis dan jurnalis diserang, masjid dan permukiman warga diratakan dengan tanah, warga sipil dan anak-anak yang tidak bersalah dibunuh, dan masih banyak lagi kekejaman Zionis Israel terhadap warga Palestina. Apakah kita akan terus diam melihat kebiadaban yang semakin menjadi-jadi ini? Tentu kita tidak akan tinggal diam, bukan? Kita masih punya hati nurani, ingin menolong saudara kita jauh di sana. Tapi sekarang kita tak bisa berbuat banyak. Andai kita punya kekuatan untuk membuat saudara kita merasakan kebebasan sebebas-bebasnya, tentu akan kita lakukan. Tapi sayang, kita tak bisa lakukan itu. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan membantu sebisa kita dengan harta. Saudara-saudariku, kami di sini hanya bisa berteriak, menyerukan agar saudara kami di Palestina bisa merasakan kebebasan seperti yang kita rasakan. Hanya itu yang kami minta. Tak banyak. Kami di sini berpanas terik, berteriak hingga berbusa-busa, tiada lain hanya untuk menuntut kebebasan bagi Palestina. Kami menuntut agar Palestina tak lagi tertindas seperti sekarang ini. Kami ingin hari ini menjadi hari terakhir bagi bangsa Palestina merasa kepedihan dan ketakutan serta kesengsaraan yang amat panjang sejak bendera Israel berkibar tahun 1948 silam. Kami menuntut kemerdekaan bagi bangsa Palestina serta Israel mengakui kedaulatan bagi bangsa Palestina. Berbagai negara di Eropa sudah banyak yang mengusulkan kemerdekaan Palestina, dan negara kita juga menghendaki atas hal itu. Kami mengharapkan kebebasan bagi warga Palestina dan kebahagiaan anak-anak di sana. Bukan hanya warga Muslim, warga Zionis, warga Nasrani ataupun agama lainnya juga perlu mendapatkan kebebasan. Ini bukanlah konflik agama. Ini adalah konflik kepentingan neo-imperialisme yang harus dihapuskan dari muka bumi. Demikian orasi yang bisa kami sampaikan. Inilah seruan kami pemuda Muslim untuk Palestina. Kami akan terus menuntut kebebasan untuk warga Palestina hingga kebebasan terasa dalam setiap tarikan nafas warganya. Cukup mencari manusia untuk merasakan penderitaan saudara kita di Palestina. Hidup Palestina! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan yang meriah.